Hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran sudah lama tidak baik-baik saja. Bahkan pada Senin 7 Oktober 2024 ini, Wakil Presiden Amerika sekaligus calon Presiden Negeri Paman Sam pada Pilpres mendatang, Kamala Harris, menyebut Iran sebagai musuh terbesar negaranya. Kamala mengatakan Iran adalah jawaban yang jelas ketika ditanya soal negara yang ia anggap sebagai musuh terbesar Washington. Ia mengutip serangan rudal balistik Teheran terhadap Israel yang terjadi pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu. Sebagai tindak lanjut, Kamala ingin memastikan kalau Iran tidak akan pernah mencapai kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Saat ditanya apakah dirinya akan mengerahkan kekuatan militer untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, Kamala enggan untuk menjawabnya. Sebelumnya, pada hari yang sama saat Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel, Kamala tegas mengecam serangan tersebut. Ia juga menyebut Iran sebagai kekuatan yang berbahaya di Timur Tengah. Today, Iran launched approximately 200 ballistic missiles at Israel in a reckless and brazen attack. I condemn this attack unequivocally. I'm clear-eyed. Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East, and today's attack on Israel only further demonstrates that fact. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan hubungan kedua negara? Apa yang menyebabkan keduanya bermusuhan? Apakah memang Iran dan Amerika selalu bermusuhan dari dulu? Amerika Serikat dan Iran sebenarnya pernah menjadi sahabat karib. Namun peristiwa revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 membuat hubungan keduanya menjadi tegang hingga kini. Salah satu pemicunya, revolusi itu membuat kedutaan besar Amerika Serikat direbut oleh militan mahasiswa Iran pada 4 November 1979. Imbasnya Washington memutus hubungan diplomatik dengan Teheran pada April 1980 hingga video ini tayang. Keduanya tidak pernah punya hubungan diplomatik resmi sejak saat itu. Adapun Iran juga tidak memiliki kedutaan besar di Washington DC. Dan salah satu pemicu terbesar ketegangan keduanya adalah soal nuklir. Iran telah menjalankan program nuklir setidaknya sejak tahun 1957 dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Namun konflik nuklir dengan AS baru benar-benar mendapat sorotan internasional di masa pemerintahan Donald Trump. Saat itu pemerintahan Trump mulai menerapkan kembali sanksi terhadap Iran dan menuntut agar negara-negara Eropa menarik diri dari The Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA, sebuah perjanjian untuk menekan kemampuan nuklir Iran sebagai bagian dari strategi penahanan baru. Prancis, Jerman, dan Inggris menolak untuk melakukannya, namun diam-diam tetap menjalin perdagangan dengan Iran. Trump menanggapi dengan mengancam sekutu Eropa dan perusahaan-perusahaan Eropa jika mereka terus berbisnis dengan Iran. Ekspor minyak Iran sejak saat itu menurun lebih dari setengahnya. Sanksi dari Amerika juga memicu krisis ekonomi terburuk yang dihadapi Iran dalam 40 tahun dan membuat kelompok garis keras Iran semakin berani. Lalu pada April 2019, Washington menetapkan Garda Revolusi Iran atau ARGC sebagai organisasi teroris. Sementara di Iran, ARGC merupakan salah satu front militernya. Di lain sisi, Iran terus mempersenjatai dan melatih proksi-proksi Syiahnya di Timur Tengah lewat pasukan Quds yang merupakan sayap internasional dari ARGC. Proksi-proksi ini termasuk Hizbullah, Houthi, dan Hamas. Washington lalu menganggap Iran sebagai negara sponsor utama terorisme. Lalu pada tahun 2021, Presiden Joe Biden meluncurkan upaya baru agar Teheran dan Washington mematuhi JCPOA namun gagal. Apalagi pada tahun 2022, mendiang Ebrahim Raisi memenangi pemilihan Presiden Iran dan mengambil sikap yang lebih keras terhadap negosiasi. Resiko konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran meningkat secara signifikan usai pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Saat pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di Iran pada akhir Juli 2024 lalu,
Amerika menolak untuk mengatakan apakah Iran memiliki hak untuk membela diri. Kamala Harris juga telah berulang kali berjanji untuk terus mempersenjatai Israel. Meskipun sebagian warga AS memprotes hal itu karena tindakan brutal Israel yang terdokumentasi dengan baik di Gaza dan Lebanon. Dari kawan jadi lawan, mungkin menjadi istilah yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Sejak pecahnya revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, hubungan keduanya terus tegang bahkan setelah 45 tahun. Ditambah adanya perang di Gaza dan kini di Lebanon, kedua negara yang berada di pihak berbeda diprediksi akan terus berkonfrontasi dari waktu ke waktu. Seperti apa kelanjutannya? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.